dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai Oke, kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur buku fiksi. Dan unsur-unsur buku fiksi ini merupakan penunjang di bab terakhir mengenai menjadi pembaca efektif. Dan unsur-unsur buku fiksi ini ada 7. Yang pertama, bagian cover buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab buku. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang kelima, tema cerita. Keenam, bahasa yang digunakan. Dan yang ketujuh, terakhir, penyajian alur cerita. Bagian pertama, bagian cover buku. Kriteria cover buku atau sampul buku yang baik itu yang pertama, memuat informasi mengenai judul buku, misalnya kemudian nama penulis, tempat terbit hingga tempat diterbitkan di mana. Kemudian kriteria yang kedua yaitu memuat ilustrasi yang sesuai dengan isi buku. Ketiga, tidak terlalu ramai dengan konten. Keempat, informasi ditulis dengan proporsi yang tepat sehingga tidak terlalu penuh. Bagian yang kedua, rincian subbab buku. Rincian subbab buku adalah sebuah informasi perihal isi. Maksudnya, subbab buku merupakan penjabaran dari bab utama dari sebuah buku. Subbab buku digunakan untuk menjaga fokus penulis dalam menjabarkan informasi yang dianggap penting untuk sebuah bab, namun tidak dapat berdiri sendiri jika dibangun menjadi sebuah bab tersendiri. Dengan adanya rincian subbab, para pembaca dapat mengetahui gambaran umum tentang informasi yang akan dijabarkan pada bagian subbab yang bersangkutan. Bagian ketiga, judul subbab. Subbab adalah bagian dari bab yang menjelaskan lebih spesifik mengenai hal-hal yang terdapat dalam bab. Untuk subbab ini sering diberikan penomoran, bisa menggunakan angka atau menggunakan huruf. Bagian berikutnya, tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu pelaku cerita. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter, dan watak atau karakter tersebut setiap tokoh berbeda-beda. Kemudian penokohan itu kita kenal dengan 3. Yang pertama, protagonis atau peran utama. Yang kedua, antagonis atau lawan peran utama. Dan yang ketiga, tritagonis atau peran pembantu. Berikutnya, tema cerita. Tema cerita itu merupakan ide pokok cerita, hal yang pokok yang diceritakan atau hal yang menjadi dasar cerita. Contohnya misalnya tema cerita persahabatan, percintaan, nasionalisme, dan seterusnya. Bagian yang berikutnya yaitu bahasa yang digunakan. Pada bagian ini ada 3 hal yang harus terpenuhi, yaitu penggunaan kalimat efektif, diksi, dan tanda baca. Di sini buku tersebut menggunakan kalimat yang efektif untuk mencegah terjadinya ambigu atau 2 makna, kemudian diksi atau pilihan kata, dan penggunaan tanda baca yang jelas. Bagian ketujuh yaitu penyajian alur cerita. Alur adalah jalan cerita. Ada 3 jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju, cerita berjalan dengan maju. Sebagai contoh, ketika si tokoh berusia 1 tahun, kemudian beranjak ke 2 tahun, kemudian beranjak ke 3 tahun, dan seterusnya, itu menggunakan alur maju. Jika menggunakan alur mundur atau bisa dikenal dengan flashback, berarti dalam ceritanya, dalam alurnya menggunakan alur mundur. Maksudnya si pencerita atau penulis menceritakan kejadian yang sudah
dialami tokoh dalam ceritanya. Kemudian alur campuran. Alur campuran merupakan pencampuran antara dua jenis alur yang pertama, yaitu alur yang pertama maju dan alur yang kedua alur mundur. Jadi bisa bercampur, misalnya ketika jam bel masuk sekolah, kemudian berlanjut ke jam pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kemudian bisa kembali menceritakan kejadian pada saat jam kedua atau jam ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan jam kelima, melanjutkan jam keempat yang di awal tadi. Jadi unsur-unsur buku fiksi itu ada 7. Dan ketujuhnya itu adalah yang pertama, bagian cover buku atau sampul buku. Bagian yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab buku. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang kelima, tema cerita. Keenam, bahasa yang digunakan. Dan yang ketujuh, penyajian alur cerita.